Dulu Dinda berpikir bahwa Divisi Human Research Development atau HRD yang ada di suatu company atau perusahaan hanya merekrut anak-anak yang berlatar belakang dari jurusan psikologi saja. Tetapi setelah Dinda riset, ternyata Divisi HRD juga merekrut anak-anak dari jurusan ilmu administrasi, akuntansi, kemudian hukum, IT, dan bahkan anak-anak di luar jurusan itu tadi yang memiliki pengalaman atau experience di bidang human research pada saat mengikuti organisasi. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi, udah lama banget Dinda gak bikin konten di YouTube, dan sekarang Dinda mau coba bikin konten lagi yang lebih bermanfaat daripada konten-konten sebelumnya yang kebanyakan tentang vlog, short movie, tugas-tugas kuliah. Dan di video kali ini Dinda mau bikin konten sharing tentang pengalaman Dinda selama kurang lebih 2 bulan ini ikut sekolah Human Research. Jadi, sekolah Human Research ini diadain sama Alpha Training. Nah, Alpha Training ini merupakan personal project yang dibentuk sama Kak Umar Al-Faruqi. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang belum kenal Dinda, let me introduce myself. My name is Dinda. Dinda sekarang kuliah di jurusan Ilmu Administrasi, program studi Ilmu Administrasi Publik atau Ilmu Administrasi Negara. Alasan Dinda ikut sekolah Human Research ini karena Dinda tertarik untuk belajar tentang human research. Karena di semester kemarin Dinda sempat belajar tentang mata kuliah Human Research Management atau HRM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Dari situ Dinda mulai tertarik untuk belajar tentang gimana sih cara untuk mengembangkan human research yang ada di organisasi, seperti itu. Itu alasan Dinda ikut sekolah Human Research. Jadi selama ikut sekolah HR ini, Dinda banyak sekali belajar hal baru tentang Human Research. Mulai dari perkenalan apa sih itu Human Research, hingga chapter-chapternya dari chapter 1 sampai chapter 7. Di chapter pertama yaitu tentang rekrutmen. Jadi rekrutmen ini merupakan sebuah peran atau fungsi dari HR untuk mencari kandidat, staf, anggota, atau talent yang nantinya akan menggerakkan organisasi untuk mencapai visi dan misinya. Nah, di chapter rekrutmen ini, Dinda belajar bagaimana cara merancang atau mendesain suatu rekrutmen yang baik sehingga nantinya akan menghasilkan kandidat-kandidat terbaik. Di chapter ini, Dinda belajar juga tentang beberapa modul seperti recruitment myth, recruitment promise, hiring need, and job description, kemudian ada shortlisting dan interview, kemudian ada DAS pyramid, dan ada job personality. Next, di chapter 2 itu tentang onboarding. Onboarding ini biasanya juga disebut sebagai orientation atau orientasi, di mana onboarding ini merupakan suatu langkah awal bagi para kandidat untuk memahami segala aktivitas-aktivitas yang nantinya akan dilakukan di dalam suatu organisasi. Di chapter onboarding ini terdiri dari beberapa modul. Yang pertama yaitu tentang orientation design, yang kedua tentang orientation and onboarding, dan yang ketiga tentang team forming and development. Kemudian di chapter 3 tentang training and development atau TND. TND ini merupakan suatu fungsi dari HR untuk merancang sebuah training atau pelatihan dan development atau pengembangan anggota di dalam organisasi. Di dalam TND ini, kita belajar bagaimana cara merancang dan mendesain sebuah training and development untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi atau kapasitas anggota maupun leader di dalam suatu organisasi. Di chapter 3 ini, tentang training and development, kita belajar beberapa modul, seperti regeneration, learning theory, domains of learning, learning objective, kompetensi hierarki, kemudian ada training program design, dan learning experience design. Next, di chapter 4 tentang people and culture. Jadi, people and culture ini merupakan sebuah pendekatan baru yang ada di human research, bahwa manusia bukan hanya sebagai research, tetapi terdapat peran penting untuk memanusiakan manusia dan mengambil aspek culture dan relasi antara manusia yang ada di suatu organisasi. Di dalam people and culture, kita juga belajar bagaimana menjaga culture atau budaya yang ada di sebuah organisasi. Nah, di chapter 4 People and Culture ini,
kita belajar beberapa modul seperti employee relation, values and culture, people management, dan role model. Selanjutnya, chapter 5, yaitu mentoring. Kita sudah tahu bahwa pengembangan anggota di dalam suatu organisasi itu sangat penting. Tidak hanya dilakukan dengan cara training atau workshop, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara mentoring. Nah, di chapter mentoring ini, kita belajar bagaimana merancang mekanisme mentoring yang baik antara mentor dengan mentee sehingga akan menghasilkan output yang maksimal. Dan di chapter 5 mentoring ini terdapat beberapa modul, yaitu mentoring kuadran, mentoring program design, feedback model, dan coaching methodology. Kemudian di chapter 6 tentang assessment. Jadi, assessment ini merupakan suatu peran atau fungsi HR untuk memberikan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja anggota di dalam organisasi. Di chapter assessment ini kita belajar tentang beberapa modul, yaitu performance appraisal, learning evaluation, personal assessment, dan performance report. Di chapter terakhir, chapter 7, tentang benefit. Mungkin yang kita tahu hanya organisasi profit saja yang dapat memberikan benefit kepada staf, anggota, atau karyawannya, seperti gaji pokok, bonus, dan lain-lain. Tetapi sebetulnya, di dalam organisasi non-profit juga terdapat benefit yang sangat berharga, seperti experience atau pengalaman, social network atau relasi, kemudian ada self-development training, dan tentunya ada sertifikat yang dapat menunjang CV kita untuk karir kita di masa depan nanti. Dan dari semua chapter dan modul yang ada di sekolah Human Research ini, modul favorit Dinda adalah Team Forming and Development. Modul ini favorit karena menurut Dinda, ini merupakan suatu langkah awal yang baik di dalam organisasi. Metode Tuckman Stage yang ada di dalam onboarding merupakan suatu tahapan yang sangat berguna untuk anggota maupun leader yang ada di organisasi. Mulai dari forming, bagaimana kita untuk memperkenalkan identitas tim, kemudian storming, bagaimana kita mencari evaluasi dan menemukan problem solving, kemudian ada norming, bagaimana kita untuk memberikan feedback dan apresiasi kepada anggota dan leader yang ada di dalam organisasi. Kemudian ada performing, bagaimana cara kita untuk meningkatkan performance atau kinerja yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, terdapat adjourning, di mana kita bisa mendapatkan pelajaran atau pengalaman yang bermanfaat serta menentukan saran terkait langkah selanjutnya yang akan kita lakukan untuk menggerakkan organisasi. Metode ini sangat perlu diimplementasikan di dalam sebuah organisasi. Kesan Dinda selama mengikuti sekolah Human Research ini, Dinda mendapatkan banyak ilmu dan insight baru dari Kak Umar dan dari teman-teman di sekolah HR ini. Selain itu, setelah Dinda mengikuti sekolah HR ini, Dinda ingin lebih mendalami lagi tentang human research, baik itu di organisasi non-profit maupun di organisasi profit. Karena ternyata human research itu sangat relate atau sangat berhubungan dengan jurusan yang Dinda ambil sekarang, yaitu ilmu administrasi. Dulu Dinda berpikir bahwa divisi Human Research Development atau HRD yang ada di suatu company atau perusahaan hanya merekrut anak-anak yang berlatar belakang dari jurusan psikologi saja. Tetapi setelah Dinda riset, ternyata divisi HRD juga merekrut anak-anak dari jurusan ilmu administrasi, akuntansi, kemudian hukum, IT, dan bahkan anak-anak di luar jurusan itu tadi yang memiliki pengalaman atau experience di bidang human research pada saat mengikuti organisasi. Di divisi Human Research Development atau HRD, itu pastinya terdapat bagian-bagian di dalamnya atau departemen-departemen, seperti departemen rekrutmen. Di dalam departemen rekrutmen ini biasanya membutuhkan anak-anak dari jurusan psikologi, karena membutuhkan seseorang yang ahli dalam menggunakan alat ukur psikotes seperti itu. Dan kemudian ada departemen compensation and benefit, ini biasanya membutuhkan anak-anak dari jurusan akuntansi dan ilmu administrasi, karena di dalamnya mereka akan mengatur tentang budgeting, gaji, bonus, dan presensi staf atau karyawan yang ada di dalam suatu perusahaan. Kemudian ada departemen operation and system, itu dibutuhkan seseorang yang ahli dalam IT. Kemudian ada departemen IR yang membutuhkan anak-anak dari jurusan hukum, karena di departemen tersebut dibutuhkan seseorang yang ahli dalam hukum dan undang-undang. Kemudian ada departemen organizational development, performance management, training and development, itu membutuhkan
anak-anak dari jurusan ilmu administrasi yang memiliki skill untuk membuat suatu event atau training yang menarik serta dapat mengatur keperluan administratif yang baik. Sebenarnya masih banyak departemen-departemen yang ada di dalam divisi Human Resource Development atau HRD, tetapi Dinda belum bisa menjelaskan secara detail karena Dinda juga masih belajar. Dan Dinda ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Umar dan teman-teman semuanya yang ada di Sekolah Human Research atas insight barunya yang diberikan kepada Dinda. Di sini Dinda bersyukur dan Dinda senang bisa menjadi bagian dari Sekolah Human Research ini. Mungkin segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, ini sekarang kita udah keluar dari Hagia Sophia. Ayah Sophia. Nah, di belakang aku ini kalau orang luar biasanya nyebutnya itu Hagia Sophia. Kalau jadi tadi udah orang sini yang lihat di dalam museum nyebutnya itu Hagia Sophia. Keren banget sih.